Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Apakah masih semangat belajar pada siang hari ini? Masih, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Anak-anak ibu semuanya, ibu ambil absen. Apakah di sini hadir semuanya? Hadir tidak, Bu. Kurang dedek sama Yudi. Dedek sama Mimi. Kemana dia? Yang datang, Bu. Izin. Belum lewat. Baiklah. Baik, ibu mau tanya, adakah dari anak-anak ibu semuanya tahu pembelajaran kita sebelumnya? Tentang matematik. Tidak. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai tentang menghayati ketentuan Al-Quran. Kan pembelajaran kita sebelumnya yaitu menghayati ketentuan Al-Quran. Dan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Baik, pembelajaran kita yaitu mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Sebelum memasuki pembelajaran, ibu membacakan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik akan bisa mengetahui apa itu dari pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama dari Al-Quran. Sekarang itu adakah dari anak-anak semuanya tahu apa itu Al-Quran? Kita Islam. Pak anak-anak ibu Kita suci. Ya. Pedoman bagi umat Muslim. Suci. Beda juga kita. Ya, Al-Quran itu adalah kitab atau wahyu Allah yang diturunkan dari kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam bahasa Arab, Al-Quran berasal dari kata yaitu qoro'a yang artinya itu adalah membaca. Artinya itu adalah membaca atau mengumpulkan secara terminologi. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi manusia. Apakah anak ibu semuanya paham mengenai arti dari Al-Quran ini? Paham. Selanjutnya itu mengenai Al-Quran ini menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Al-Yahni, menurut Al-Yahni itu adalah Al-Quran itu adalah kitab suci yang merupakan firman Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih dari 23 tahun untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Bisa juga menurut kalian ini Al-Quran ini adalah Al-Quran itu adalah kata benda atau masdar yang dimana kata kerjanya itu adalah Qur'aini yang artinya membaca. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai bacaan atau sebagai suatu bacaan. Yang kedua yaitu menurut Al-Asy'ari menurut Al-Asy'ari ini adalah kata Quran berasal dari corona itu yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya, atau bisa jadi itu kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda semuanya paham mengenai dari menurut ulama ini, yaitu dari menurut bahasanya? Aku. Selanjutnya itu menurut para ulama Syekh Muhammad. Ini menurut terminologi. Menurut Syekh, ada enggak? Yang pertama, Syekh Muhammad Budi Baik. Menurut Syekh Muhammad Budi Baik ini adalah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril tadi untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Apakah Anda semuanya paham mengenai dari menurut ulama Syekh Muhammad Budi Baik ini? Paham, Bu. Selanjutnya yaitu menurut Subaik Saleh, yaitu Al-Quran ini adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dengan mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Jadi kita simpulkan Al-Quran ini menurut dari bahasa tadi dan istilah dari ulama-ulama tadi. Adakah Anda yang tahu apa saja itu Al-Quran ini? Al-Quran itu yang diturunkan melalui dari Nabi Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tadinya panas itu semuanya. Kedua yaitu Al-Quran ini adalah firman Allah. Selanjutnya yaitu
Al-Quran ini kan artinya itu adalah bacaan, dan siapa yang membacanya itu akan bernilai ibadah. Ada anak ibu semuanya yang tahu apa itu Al-Quran ini? Tahu. Selanjutnya kembali kita masuk ke nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran ini ada 5. Yang pertama ini dari Al-Quran, yang kedua dari kitab, yang ketiga yaitu dari Al-Furqan, keempat yaitu Al-Zikri, dan kelima yaitu At-Tanzil. Yang pertama yaitu kita masuk ke Al-Quran. Kan Al-Quran itu tadi kan adalah makna dari salah satu yang berasal dari bahasa Arab tadi itu Qur'an, itu adalah baca. Dan ini menunjuk pada Al-Quran ini sebagai kitab suci yang harus selalu kita baca, kita pelajari dan diamalkan oleh umat Islam. Al-Quran ini kan juga dapat kumpulan dari firman-firman Allah yang disusun dengan rapi dan sistematis. Kedua yaitu nama lain dari Alkitab. Alkitab ini itu adalah salah satu dari banyak nama yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Alkitab ini secara harfiah berarti buku atau kitab suci. Hal ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk kitab suci dan bersifat ajaran-ajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Apakah Anda semuanya tahu apa itu Alkitab ini? Kita itu salah satu nama Ya, kitab suci Al-Quran. ya. Selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda. Al-Furqan itu adalah secara bahasa itu adalah pembeda atau pemisah antara kebenaran dan Kebatilan. adalah menurut Al-Furqan ini berarti pertolongan atau bantuan yang diberikan Allah kepada umatnya untuk membedakan antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Tujuh anak murid juga kuat. Yang keempat yaitu mengenai Al-Qiz. Al-Qiz ini adalah pengingatan. Apa lu? Pengingatan. Nah, aku bacaannya. Az-Zikri. Kita adalah dari apa itu Al-Furqan? Ya, Al-Furqan itu adalah selanjutnya kita Az-Zikri. Ini adalah Pengingat. Az-Zikri ini adalah Iya, adalah salah satu nama lain dari kepada Al-Quran. Hal ini dikarenakan Al-Quran ini kan berfungsi sebagai peringatan dan pedoman bagi umat manusia, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Injil. Al-Injil. Al-Injil ayat 9. Gua mau itu. Tolong semuanya Tonton aku. Al-Injil ayat 9. Siapa? Ada Baca ayat baca. Quran surah Al-Injil ayat 9. ayat Mak lagi. Itu macam mak sih. Al-Hijr. Ya. Tutup itu. Wah. Ada kamu di
dan pasti kami yang memeliharanya. Ya, sebagaimana di surat Al-Isra ini kan Allah menyatakan bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaganya. Dengan demikian Al-Quran sebagai azikir akan selalu ada dipelihara sepanjang masa. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu lanjut tengah At-Tanzil. Ibu mau tanya, adakah yang tahu apa itu At-Tanzil? Nah, itu Bu, salah satu dari banyak nama lain yang menggunakan nama Quran. Menurutkan. Melalui pengawalan malaikat apa dan Ibu? Apa itu? Kami menutupkan. Apakah nenek semuanya paham mengenai dari pengertian? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya paham. Paham, Bu. Tidak dari Foni pengertian dari Al-Quran ini. Al-Quran itu merupakan sumber yang diturunkan oleh Allah melalui Sumbernya? sumber pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Terima kasih Foni. Selanjutnya kan anak-anak semuanya sudah paham mengenai pengertian dan nama-nama lain dari Al-Quran ini. Ibu akan memberi tugas kelompok kepada anak ibu. Ibu membuat 3 kelompok dari Winda kelompok 1 sampai Elza, terus Fitri. Winda kelompok 2 dari Muha sampai Moni, kelompok 3 dari Aifani sampai Wahyudi dan ya. aku pertanyaan itu. Oh, dulu. baik dari kelompok 1 pertanyaannya Satu. bagaimana menurut anak-anak ibu semuanya supaya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini? Supaya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Bu, kelebel rado, Ya, Mbak Elena. Tidak bisa diam, Bu. Apa lagi mau? Kelompok 2 yaitu tuliskan pendapat anak-anak ibu semuanya tentang nama-nama lain dari Al-Quran ini. Muat, oi, Bel. Muat. Kelompok 3 yaitu coba anak-anak ibu semuanya itu jelaskan tentang definisi dari Al-Quran ini yang anak-anak ibu semua yang Jadi paham itu tadi? Ya. Oh, jadi Baik, Bu, kasih waktu 2 menit. oh, lagi. Bisa lagi ya. Dia sama Sulaiman tidak dalam. Ada namanya apa itu?
Boleh mau? Kakak udah dapat Udah. Gue ada kok tuh 1, 2, 3. Udah ada di yang pasti tadi. Intinya Ngomongin salah sih katanya. Sebelasnya mana aja? kok bisa bikin ada Kak? Iyo di sampai malam aja. ya di ada orang tuntut. Pantai cari gua. Sana bisa sih yang tadi. Aku udah tahu tuh dari sekali apa lagi Pikirnya. Baik, kelompok 1 perwakilannya dari mana? Nanti itu dia lagi ada. Nah, gue hebat. Aku udah diminta, gue udah minta. Ibu satunya kan? Bu, Oh, minta tadi. Ibu Yojeno. Bagaimana menurutnya supaya mendapat petunjuk dari Al-Quran ini? Mungkin negeri itu juga berapa banyak banyak Kelompok 2 kelompok 3 Mana pandai buka video. Ayo, udah banyak macam. Bisa.
satu dari pengertian dari Al-Quran itu bab suci umat Islam yang dekat kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat dan malaikat. Baik, Nabi semuanya kan sudah paham. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Selanjutnya besoknya itu materinya tentang memahami Al-Quran dan hadis. Ibu tutup pembelajaran kita dengan